Sebuah video yang memperlihatkan seorang konten kreator dimarahi oleh diduga keluarga kepala desa di Garut, viral di media sosial sejak Sabtu, 3 Januari 2026. Dalam video berdurasi 47 detik tersebut, konten kreator pemilik akun Facebook Holis Muhlisin tampak dimarahi dua pria dan satu wanita yang diduga istri kepala desa. Mereka merasa dirugikan oleh konten-konten yang dibuat kreator tersebut, terutama yang menyangkut pembangunan jalan desa dan pengelolaan di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu. Video tersebut pertama kali diunggah akun Facebook Muhlis Muhlisin dan dibagikan ulang oleh beberapa akun konten kreator dan selebgram. Video tersebut mengundang banyak tanggapan dari warganet. Camat Cisewu, Ade Poniman, yang dihubungi melalui aplikasi pesan pada Sabtu, 3 Desember 2025, mengaku telah mengetahui video dugaan keluarga kepala desa memarahi seorang warga yang diduga dari Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu. Namun, Ade belum bisa memberikan keterangan lengkap mengenai cerita di balik viralnya video tersebut. Sudah mengetahui, Red. Saya lagi konfirmasi data yang validnya agar beritanya berimbang, tegas Ade melalui aplikasi pesan, Sabtu, 3 Januari 2026, sore. Ade, yang baru menjabat sebagai camat Cisewu selama 3 bulan, mengaku telah berkoordinasi dengan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi di kecamatan untuk mengumpulkan data dan informasi secara utuh. Saya lagi konfirmasi dengan camat dan para kasih potret Desa Panggalih secara utuh, katanya. Dihubungi melalui akun media sosialnya, Muhlis Munawar membenarkan bahwa orang yang dimarahi adalah dirinya. Iya betul, Pak, katanya. Menurut Muhlis, rekaman video tersebut diambil pada 27 Oktober 2025, namun baru diposting di media sosial pada 31 Desember 2025 di akun miliknya. Saya posting karena kasusnya tidak ada tindak lanjut di kepolisian, kata Muhlis melalui sambungan telepon aplikasi pesan, Sabtu, 3 Januari 2026, sore. Muhlis, yang mengaku warga Desa Panggalih menyatakan, dirinya dilaporkan ke polisi oleh keluarga kepala desa setelah memposting kondisi jalan desanya yang buruk. Namun, hingga Kapolsek Cisewu berganti, kasus tersebut tidak ada kejelasan. Dulu pernah datang ke Polsek menanyakan apa saya dilaporkan, katanya benar dan kasusnya akan diproses. Saya tunggu tidak ada tindak lanjut, katanya. Muhlis menceritakan, kejadian dalam video yang viral terjadi di halaman rumah kepala Desa Panggalih di Kampung Cicurug, Desa Pamalayan. Saat itu ia membuat janji menemui seorang teman di Kampung Cicadas, Desa Pamalayan, untuk mengklarifikasi akun palsu yang berkomentar dalam unggahannya. Ternyata ketemunya malah di rumah Kades. Saya tidak curiga apa-apa, ternyata sudah banyak orang di sana, katanya. Muhlis mengaku tidak melapor ke polisi meskipun mendapat perlakuan intimidasi dari keluarga kepala desa dan pemukulan. Ia merasa sudah terlebih dahulu dilaporkan karena unggahannya yang mengkritik jalan desa. Sempat ditampar sama istri Pak Lurah, ada juga dipukul di tangan dan punggung. Saya tidak melapor, kan sudah dilaporkan duluan Undang-Undang ITE katanya, ungkapnya. Pihak yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini adalah seorang konten kreator asal Garut yang aktif menyuarakan kondisi lingkungan sekitarnya melalui media sosial. Ia menggunakan platform digital untuk mendokumentasikan fakta di lapangan yang dianggap perlu mendapatkan perhatian publik dan pemerintah. Video yang diunggah menunjukkan kondisi infrastruktur jalan di wilayah desa tertentu yang mengalami kerusakan cukup parah. Sebagai warga yang peduli,
Konten kreator ini bermaksud memberikan kritik membangun agar pihak berwenang segera mengambil tindakan perbaikan demi kenyamanan masyarakat. Unggahan tersebut kemudian menjadi viral dan mendapatkan banyak respons dari warganet, yang sebagian besar menyayangkan lambatnya penanganan infrastruktur di desa tersebut. Hal inilah yang diduga memicu ketegangan antara sang kreator dengan pihak pemerintah desa setempat. Objek utama dalam video yang memicu konflik tersebut adalah sebuah akses jalan di Garut yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan tersebut tampak berlubang dan becek, sehingga menghambat aktivitas transportasi warga serta berisiko menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Narasi dalam video tersebut menyoroti perbedaan kondisi jalan di wilayah tersebut dengan janji-janji pembangunan yang diharapkan warga. Konten tersebut secara implisit mempertanyakan peran serta efektivitas penggunaan anggaran desa dalam pemeliharaan fasilitas umum bagi rakyat. Kritik visual semacam ini memang seringkali menjadi metode efektif bagi masyarakat di era digital untuk melakukan pengawasan sosial. Namun, dalam kasus ini, penyampaian aspirasi tersebut justru berujung pada konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi si pembuat konten. Fakta yang paling menonjol dari berita ini adalah adanya laporan mengenai tindakan intimidasi yang dialami oleh sang konten kreator. Intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan kepala desa, Kades, di wilayah jalan rusak tersebut berada. Tindakan intimidasi ini dilaporkan terjadi setelah video tersebut beredar luas dan memicu opini negatif terhadap kinerja pemerintahan desa. Bentuk intimidasi yang dialami mencakup tekanan secara verbal maupun kedatangan pihak-pihak tertentu yang membuat sang kreator merasa terancam keselamatannya. Dugaan keterlibatan keluarga pejabat desa ini memperkeruh suasana karena dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap ekspresi warga. Masyarakat sipil menilai bahwa respons terhadap kritik seharusnya dilakukan dengan perbaikan kinerja, bukan melalui tekanan fisik maupun psikis. Menanggapi tuduhan yang beredar, pihak kepala desa memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan keluarga atau stafnya dalam dugaan intimidasi tersebut. Kades berusaha memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian dari perspektif pemerintah desa untuk menyeimbangkan pemberitaan. Pihak desa menyatakan bahwa mungkin terjadi kesalahpahaman komunikasi antara warga dengan pihak-pihak yang emosional melihat konten tersebut. Namun, Kades tetap menjadi sorotan karena dianggap bertanggung jawab atas perilaku orang-orang di lingkungan terdekatnya. Hingga saat ini, Kades tersebut menyatakan keterbukaannya untuk berdialog, meskipun proses hukum atau pelaporan oleh konten kreator tetap berjalan. Upaya mediasi sempat diwacanakan guna mendinginkan suasana yang terlanjur memanas di media sosial.